Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Programmer Copas. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman apabila ada suara-suara yang mengganggu ya, teman-teman. Kali ini kita nggak ngoding lagi ya. Kita sudah banyak ngoding sebelumnya. Kali ini saya ingin membahas tentang kesalahan-kesalahan programmer pemula. Jadi di sini saya akan membahas beberapa kesalahan based on experience saya ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya waktu jadi pemula, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, yang mana ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman agar tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang sama. Itu ya, teman-teman. Oke, kita ke materi. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad, penggagas dari Programmer Copas. Pekerjaan saya adalah software engineer, khususnya di back-end engineer. Saya sudah bekerja kurang lebih 5 tahun ya, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, bisa kunjungi LinkedIn saya. Saya terakan di deskripsi ya. Buat yang ingin terhubung dengan GitHub atau ingin melihat repo-repo saya, silakan kunjungi GitHub saya. Saya terakan juga di deskripsi. Atau bagi teman-teman yang suka dengan tulisan, saya juga punya beberapa tulisan di Gitbook ya, namanya Aryadi Programming. Dan buat teman-teman yang ingin mendukung saya secara material, bisa traktir saya di traktir.id/Aryadi Ahmad. Dan buat teman-teman yang tidak bisa mendukung secara material, bisa sekali dengan subscribe channel ini ya, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu ya teman-teman perkenalannya. Kita masuk ke materi. Jadi kesalahan pertama yang menurut saya ketika saya menjadi seorang programmer pemula, yaitu tidak memahami dasar. Jadi ketika saya belajar programming, saya langsung ke intinya, saya lompat-lompat langsung ke framework, belajar framework, dan bisa. Akhirnya pada suatu hari saya stuck di situ. Kenapa? Karena saya tidak memahami konsep-konsep dasar pemrograman. Tapi menurut saya tahap yang paling bagus ketika ingin belajar programming itu, yang pertama, belajar dasarnya terlebih dahulu. Jadi kita belajar dulu misalkan if, looping, array dan teman-temannya itu. Setelah itu kita langsung membuat aplikasi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita terlalu belajar banyak dasar, tapi kita tidak bisa melihat implementasi realnya, kadang-kadang kita bingung bagaimana implementasi dari codingan yang kita buat. Misalkan kita buat tentang if, ya kita tahu bahwa if itu adalah percabangan logika, tapi kita tidak paham implementasi realnya. Jadi makanya saya sarankan teman-teman belajar dulu dasar sebentar, setelah itu langsung buat sebuah aplikasi agar teman-teman bisa melihat gambaran real dari teman-teman yang dari project yang teman-teman pernah kerjakan atau pelajari. Seperti itu. Jadi dasar sedikit, baru ke project langsung buat aplikasi dari pembelajarannya. Setelah itu ketika sudah jadi, kembali lagi ke dasar dan pahami dengan betul. Jadi seperti itu ya, belajar sedikit, langsung buat aplikasi agar bisa melihat gambaran realnya, karena kadang kita bingung ya. Setelah itu kembali ke dasar dan memahami dengan baik. Itu ya teman-teman, menurut saya kesalahan programmer pemula, khususnya saya sendiri waktu itu. Oke, kita lanjut. Fanatik bahasa. Jadi pertama kali saya waktu belajar, saya juga termasuk orang yang
kayak mendewa-dewakan sebuah bahasa misalkan. Jadi misalkan bahasa ini bagus, ada bahasa ini bagus, tapi karena saya egois, saya bilang bahwa oh, ini bahasa yang paling bagus. Ternyata ketika sudah memasuki dunia pekerjaan, ternyata itu salah ya teman-teman. Jadi bahasa yang paling bagus adalah tergantung. Jadi tergantung pekerjaannya, misalkan AI, jangan paksakan dia misalkan PHP ya, walaupun mungkin bisa, tapi pakailah yang bisa digunakan, misalkan Python kayak gitu. Karena itu lebih mendukung. Jadi jangan terlalu fanatik sebuah bahasa. Memang ketika kita di awal-awal itu pasti fanatik dengan bahasa. Karena kita keenakan ya mempelajari bahasa itu. Jadi tidak mau pindah. Jadi saran saya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, dan agar teman-teman bisa lebih baik lagi daripada saya, yaitu jangan terlalu fanatik bahasa. Pokoknya belajar saja bahasa ini sudah. Jika ada bahasa lain yang dibutuhkan di dunia pekerjaan, jangan egois ya teman-teman. Jangan egois. Jadi sebaiknya ketika ada bahasa tertentu yang memang khusus untuk itu, silahkan legowo untuk memakai bahasa tersebut. Itu ya teman-teman. Jangan terlalu fanatik pada bahasa. Karena tergantung sih. Jika pemakaiannya di A dan B, C ternyata bahasanya ini nggak cocok, kalian harus rendah hati untuk berpindah ke bahasa tersebut. Jadi jangan fanatik. Itu ya kesalahan kedua menurut saya. Ketiga, takut akan perubahan. Jadi ketika kita fanatik dengan sebuah bahasa, kita jadi takut akan perubahan. Misalkan ada bahasa A bisa ini, ternyata ada bahasa B lagi, itu ada cara yang lebih bagus, tapi karena kita sudah keenakan, takut akan perubahan, kita jadi bahwa oh, itu nggak bagus. Seperti itu. Padahal itu bagus. Jadi buat programmer pemula, khususnya saya dulu ya teman-teman, jangan takut akan perubahan. Ketika dibutuhkan A, B, C dan di bahasa kita tidak ada, jangan takut untuk belajar. Perubahan itu adalah hal yang baik. Orang-orang yang bertahan itu dan punya pekerjaan yang baik itu adalah orang-orang yang mau beradaptasi terhadap sebuah perubahan. Jadi saya sarankan buat teman-teman, ketika belajar sesuatu, ternyata ada teknologi baru dan teman-teman takut, jangan takut. Pelajari saja dulu. Nanti kalau misalkan ada masalah, silahkan bertanya di komunitas atau di internet. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesalahan ketiga menurut saya itu adalah takut akan perubahan karena kita sudah fanatik terhadap sebuah bahasa. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, belajar banyak hal. Terkadang ketika kita melihat teknologi yang ada sekarang itu, ada banyak teknologi yang sangat bagus, misalkan React Native, Flutter, Spring Boot, Laravel, DevOps, CodeIgniter, dan berbagai macam teknologi lainnya. Kita timbul rasa serakah. Itu sifat manusiawi manusia ya. Mereka terlalu serakah. Mereka setelah belajar Laravel pindah lagi ke React Native, setelah belajar React Native pindah lagi ke Flutter, pindah lagi ke DevOps. Terlalu serakah. Jadi menurut saya teman-teman, agar tidak terjebak lagi di jalan yang sama, sebaiknya belajar satu hal dulu. Misalkan backend, ya udah belajar backend dulu. Jangan setelah itu baru belajar backend 1 bulan pindah lagi ke front end. Nanti teman-teman tidak akan expert dan tidak akan siap bekerja. Teman-teman akan ketinggalan banyak. Lebih baik belajar dulu satu, expert di situ. Kalau mau pindah silahkan, tapi yang pertama adalah kuasai dulu yang pertama. Begitu ya. Jadi jangan terlalu belajar banyak hal. Saya sendiri tidak sarankan ya belajar banyak hal. Saya dari pertama belajar adalah backend sampai saya sekarang bisa melakukan banyak hal.
dari bisa buat ini, buat itu, karena saya sudah terbiasa dan sudah agak lumayan di teknologi tersebut. Jadi saya sarankan buat teman-teman, jangan terlalu belajar banyak hal. Cukup fokus satu saja sudah. Setelah itu ketika expert baru bisa lanjut. Itu ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah tidak punya mentor. Jadi agar teman-teman tidak terjerumus lagi ke jalan yang salah, maka sebaiknya punya mentor yang baik. Kenapa kita harus punya mentor? Karena dia akan menunjukkan jalan yang benar ya, karena mereka sudah melalui jalan-jalan yang salah. Agar kalian tidak terjerumus ke lubang yang sama, maka sebaiknya teman-teman punya mentor. Walaupun kita bisa belajar gratis di YouTube ya, tapi sebaiknya punya mentor itu lebih baik lagi. Walaupun kita bisa belajar sendiri, tapi ketika sudah expert ya, teman-teman sudah bisa, mau tidak punya mentor juga tidak apa-apa. Tapi untuk pemula sebaiknya punya mentor itu sangat wajib, karena dia akan menunjukkan jalan-jalan yang sudah benar ya. Misalkan teknologi ini nggak usah dipakai karena udah ditinggalkan di industri seperti itu. Jadi kalian tidak perlu capek-capek lagi belajar A sampai Z. Misalkan mentor kalian dari belajarnya itu dari 1 sampai 10, kalian mungkin akan belajar dari 7 sampai 10 karena yang lainnya itu sudah dilewati oleh mentor kalian dan mengatakan bahwa itu sudah tidak relevan lagi. Tapi pilihlah mentor yang benar-benar baik ya, yang bijaksana seperti itu. Itu ya teman-teman, kesalahan-kesalahan menurut saya based on experience ya, berdasarkan pengalaman saya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jika bermanfaat, tolong di-share, dan buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.